mempresentasikan diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Emilia, dan Novitasari, yang akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekokohan, kesempurnaan, kesesamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Mutasyabih berasal dari kata tasyabih yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan terminologi mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya. Sebab-sebab ada 3. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal mufradnya karena terdiri dari lafal yang gaib. Yang kedua, kesamaran dari aspek mahkannya seperti mengenai sifat-sifat Allah. Yang ketiga, kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Saya akan menjelaskan macam-macam. Yang pertama yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang tidak diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh seluruh umat manusia dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Yang ketiga yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ilmuwan dan sains, bukan oleh seluruh umat manusia, apalagi oleh orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rasih ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah. Yang pertama yaitu hikmah ayat-ayat muhkam. 1. Jika seluruh isi Al-Quran adalah ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal umat manusia karena isi Al-Quran sudah jelas. Yang kedua yaitu sebagai rahmat bagi umat, terutama bagi orang-orang yang lemah dalam berbahasa Arab karena isi kandungan Al-Quran sudah jelas. Yang ketiga yaitu memudahkan manusia untuk mengetahui arti, maksud, dan menghayatinya. Yang keempat, mendorong umat untuk menghayati, memahami, mengamalkan isi Al-Quran sebab ayatnya mudah dimengerti dan dipahami. Yang kelima, menghilangkan kesulitan dan kebingungan bagi umat manusia dalam memahami isinya. Yang keenam yaitu mempermudah usaha tahfidzul Quran. Selanjutnya yaitu hikmah ayat mutasyabih. Yang pertama, apabila seluruh ayat dalam Al-Quran adalah ayat mutasyabihat, maka akan sirnalah kedudukannya sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Yang kedua yaitu menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berpikir sambil merenung. Yang ketiga yaitu ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksud kandungan ayat Al-Quran sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Kedatangan perintahnya. Sejarah ayat muhkam dan mutasyabih. Sejarah perkembangan ilmu muhkam dan mutasyabihat secara tegas dapat dikatakan bahwa asal mula adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memisahkan atau membedakan ayat-ayat yang muhkam dari yang mutasyabih dan menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan ayat yang mutasyabihat. Contoh-contoh ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, contoh ayat muhkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang
sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, contoh ayat mutasyabih. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 88.